Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari dengan NIM 03200105. Saya Anastasia Mirajiah Nur dengan NIM 03201107. Saya Eva Rosdiana dengan NIM 03201008. Kami di sini akan memaparkan materi berbentuk video dengan judul Akuntansi Ilmu dengan Berbagai Paradigma. Di sini saya Ayu Lestari akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang konsep paradigma, teori umum Kuhn tentang revolusi ilmiah, paradigma antropologikal atau induktif. Dan selanjutnya untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh saya Anastasia Mirajiah Nur, yaitu akan memaparkan materi yang pertama mengenai paradigma true laba atau deduktif, yang kedua ada paradigma decision usefulness atau decision model, dan yang terakhir ada paradigma decision usefulness atau decision maker atau aggregate market and behavior. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Eva Rosdiana Dewi tentang paradigma decision usefulness atau decision maker atau individual user, paradigma information economy, dekonstruksi dan kesimpulan. Sebelum memasuki pemahaman terkait dengan ilmu paradigma dalam akuntansi, di sini saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu terkait dengan konsep paradigma itu sendiri. Berdasarkan latar yang ada di atas, konsep paradigma digunakan dalam dua pengertian berbeda. Di satu sisi, paradigma terdiri dari keseluruhan kontestasi keyakinan, nilai dan teknik yang dibagikan pada anggota suatu komunitas. Di sisi lain, paradigma menunjukkan satu bentuk, elemen dan konstelasi, yaitu solusi konkret atas kebingungan yang dapat dimanfaatkan sebagai model atau contoh dan dapat menggantikan aturan yang ada sebagai suatu dasar solusi bagi kebingungan berikutnya. Dalam sains normal, pendekatan dalam bab ini adalah aplikasi paradigma Pansori, equilibrium dan penyeimbang dalam bidang ilmu secara umum dan dalam bidang akuntansi secara khusus. Selanjutnya, untuk materi yang akan kita sampaikan, salah satu dari pemahaman pada bab 12 kali ini ada teori umum Kuhn tentang revolusi ilmiah. Teori tentang revolusi pengetahuan menekankan pada pengembangan pengetahuan dan motivasi sejumlah pengembangan tersebut. Usaha Thomas Kuhn menekankan pada pengembangan pengetahuan dalam bidang sains normal tertentu. Tesis utama revolusi pengetahuan ini berdasarkan konsep paradigma. Setelah munculnya sejumlah kritik tentang perbedaan dan ketidakkonsistenan pemakaian istilah paradigma. Selanjutnya ada paradigma antropologikal, yang dimana ini seperti paradigma atau disebut induktif. Ada beberapa ringkasan materi yang kita ringkas menjadi teknik-teknik yang kita ambil untuk menjadi pembahasan di video kali ini, yaitu paradigma antropologikal induktif cenderung untuk menggunakan salah satu dari tiga teknik berikut ini. Yang pertama, teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian laba something. Dua, teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian earnings management. Dan tiga, teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian teori positif. Selanjutnya ada paradigma true laba atau deduktif. Pengguna paradigma true laba atau deduktif umumnya menggunakan alasan analitis untuk membenarkan penyusunan teori akuntansi atau untuk mempertahankan keunggulan suatu model tertentu dalam penilaian aset atau penentuan laba selain akuntansi biaya historis. Para pendukung paradigma ini umumnya mengawali tujuan dan postulat lingkungan ke metode yang spesifik. Oleh karena itu, para peneliti juga sependapat bahwa informasi current price lebih bermanfaat daripada informasi historical cost untuk pembuatan keputusan. Adapun teori yang muncul dari paradigma true laba atau deduktif, yaitu menyajikan alternatif terhadap sistem akuntansi biaya historis. Secara umum, ada 5 teori atau cabang pemikiran yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama, price level adjusted atau current purchasing power accounting, dan yang kedua ada replacement cost accounting, yang ketiga ada depreciable value accounting atau likuidasi, yang keempat ada continuously contemporary net realizable value accounting, dan yang kelima ada present value accounting. Nah, masing-masing teori menyajikan alternatif metode penilaian aset dan penentuan laba yang dapat mengatasi akuntansi biaya historis.
Yang selanjutnya ada paradigma decision usefulness atau decision model. Paradigma decision usefulness atau decision model cenderung untuk tergantung pada teknik-teknik empiris dalam menentukan kemampuan prediktif dari elemen-elemen informasi yang terpilih. Pendekatan yang umumnya digunakan dalam analisis diskriminan untuk mengelompokkannya dalam satu bentuk kelompok yang ada sebelumnya, tergantung pada karakteristik keuangan perusahaan secara individual. Nah, adapun orang yang pertama menggunakan paradigma decision usefulness atau decision model ini adalah Chambers. Chambers tidak berusaha mencapai pandangan paradigma decision usefulness atau decision model ini. Justru Chambers cenderung untuk mendasarkan teori akuntansi pada manfaat current case equivalence daripada model keputusan dari kelompok pengguna tertentu. Paradigma yang selanjutnya yaitu paradigma decision usefulness atau decision maker atau aggregate marker behavior. Gonedes mengembangkan ketertarikan dalam decision usefulness dari respon pengguna secara individual ke respon pasar secara keseluruhan atau aggregate market response, dengan berpendapat bahwa respons pasar terhadap perhitungan akuntansi akan mengarahkan penilaian terhadap perhitungan kandungan informasi tersebut, serta terhadap prosedur yang digunakan untuk membuat informasi tersebut. Gonedes mengembangkan model paradigma pasar secara keseluruhan yang menyatakan bahwa prosedur perhitungan akuntansi memiliki kandungan informasi yang dinyatakan oleh respons pasar. Untuk membalas argumen bahwa yang pertama yaitu prosedur yang digunakan untuk menghasilkan perhitungan tersebut mungkin dipengaruhi oleh ketidakefisienan pasar, dan yang kedua yaitu bahwa respons penerima informasi mungkin akan terkondisikan pada perhitungan akuntansi dengan cara tertentu. Jadi Gonedes berpendapat bahwa apabila kedua kondisi tersebut benar, kesempatan bagi siapa saja yang dapat memperoleh informasi tersebut untuk mendapat abnormal return akan disajikan sebagai dasar untuk mematikan paradigma pasar dalam hubungannya dengan konsep pasar modal yang efisien. Poin selanjutnya yaitu paradigma decision useful atau decision maker, cenderung untuk menggunakan seluruh metode yang disukai oleh para ahli keperilakuan teknik pengamatan. Wawancara dan kuesioner serta eksperimen merupakan metode yang banyak digunakan. Hal ini juga merupakan awal yang baik untuk suatu proses pengakuan. Selanjutnya, paradigma information economy memanfaatkan alasan analitis dengan dasar teori keputusan secara statistik dan teori ekonomis proses pemilihan. Pendekatan ini memisahkan hubungan-hubungan yang bersifat umum dan pengaruh rencana alternatif, kemudian menerapkan Bayesian repetition analysis dan kriteria cost benefit untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan akuntansi. Asumsi utama pendekatan ini adalah rasionalitas. Dekonstruksi. Berbagai tulisan akuntansi tentang paradigma atau teori akuntansi tertentu menyatakan bahwa paradigma dan teori tersebut seharusnya memiliki hak-hak istimewa dibandingkan bentuk-bentuk pengetahuan atau tulisan akuntansi lainnya. Tulisan tersebut digunakan untuk menjamin kewenangan suatu paradigma atau kepentingan tertentu sebagai penghambat produksi pengetahuan lainnya. Sebuah ungkapan filosofis dengan nama dekonstruksi diperkenalkan oleh Derrida, dimaksudkan untuk menumbangkan upaya-upaya tersebut, karena produksi pengetahuan berdasarkan pengalaman didasarkan pada bahasa. Dekonstruksi menggunakan sistem yang dimiliki pengarang itu sendiri untuk mengungkap bagaimana tulisan dapat menghancurkan sistem tersebut. Untuk kesimpulan dari materi awal sampai akhirnya, yaitu akuntansi adalah bidang ilmu yang telah berkembang dan dipahami melalui berbagai paradigma, mulai dari paradigma antropologikal hingga paradigma information economy dengan dasar teori keputusan secara statistik dan teori ekonomis proses pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi adalah disiplin yang kompleks yang melibatkan pemahaman tentang aturan dan norma serta dampaknya dalam konteks sosial dan ekonomi. Dalam pengembangan ilmu akuntansi, penting untuk mempertimbangkan berbagai paradigma dan pendekatan untuk memahami peran dan signifikasinya dalam praktik bisnis dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, sekian pemaparan video presentasi dari kami. Dengan tugas dan hasil video ini, harapan kami semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh rekan-rekan dan penonton dari penjelasan materi video kami. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan saya Ayu Lestari sebagai moderator pamit undur diri dan kami kelompok 12 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.